Dan Allah juga berfirman, wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab. Mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang akan menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Orang-orang ahli neraka dia akan lapar. Dia akan merasa lapar, kemudian akan minta makanan. Maka makanan yang ada di sana adalah buah zakum. Makanan yang ada di sana adalah buah zakum, buah yang berduri. Kemudian mereka karena sudah terlalu lapar makan juga buah zakum itu. Ketika memakan buah zakum ini, maka lekat dekat tenggorokan mereka, tak bisa ditelan. Dan dia ingat ketika di dunia dulu, kalau dia keloloten, bahasa Jawanya macam itu. Apa namanya nih? Tersumbat dia, begitu makan tak dapat ditelan dia, maka minum air. Dia pun minta air. Minta air. Sekali dikasih air apa? Air timah yang mendidih. Begitu diminum, maka seluruh apa yang ada di perutnya ini akan terputus, terpotong-potong, dan akan mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Jadi makanan dan minuman yang dimakan ahli neraka itu bukan mengenakkan, tapi menyiksa. Semakin menyiksa. Semakin makan semakin tersiksa, semakin minum semakin tersiksa. Masya Allah. Wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengajarkan kepada para sahabat untuk berlindung dari api neraka, untuk berlindung dari api neraka. Kemudian Nabi juga telah mensabdakan dalam hadis yang lain, lau anna dalwan min ghassakin yuharaku fid dunya la antanna ahlad dunya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya satu ember, satu timba dari nanah ahli neraka ditumpahkan ke dunia, niscaya penduduk dunia akan menjadi busuk semuanya. Nabi juga bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna qatratan minaz zaqqum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Fa kaifa biman yakunu ta'amahu. Masya. Ketika Nabi membaca ayat, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya setetes zakum menetes ke dunia ini, niscaya akan rusaklah kehidupan penduduk dunia. Setetes saja zakum itu jatuh ke dunia ini, maka kehidupan dunia ini akan menjadi rusak semua. Kemudian Nabi juga telah bersabda tentang ayat wahum fiha kalihun qala taswihin naru fataqallasu syafatuhul ulya hatta tablugha wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu sufla hatta tatriba surratahu. Nabi menerangkan tentang ayat, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Wahum fiha kalihun. Mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Maka Nabi SAW bersabda, orang-orang kafir dibakar oleh api neraka, maka bibir atasnya itu akan mengkerut ke atas sehingga mencapai pertengahan kepalanya. Jontor bahasanya. Orang-orang kafir itu dibakar di neraka itu, maka bibir yang atasnya ini akan naik ke atas sampai pertengahan kepala.
Kemudian bibir yang sebelah bawahnya itu akan menjulur sehingga mendekati pusatnya. Doblek sampai ke bawah, sampai ke perutnya. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wahum fiha kalihun. Mereka itu di neraka dalam keadaan cacat. Padahal sesungguhnya bukan cacat, tapi bentuknya itu. Karena dibakar itu sampai peot-peot. Tapi tak mati-mati juga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil ketika manusia berada di surga dan manusia tidak ada lagi keluar dari neraka, sudah habis semua. Yang tinggal di surga ya surga semuanya, yang tinggal di neraka semuanya neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan makhluk yang namanya mati. Maka ditanya, dipanggil kepada ahli neraka, wahai ahli neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ahli neraka, maka mereka pun bergembira. Nah, ini ada kesempatan lagi untuk bebas dari neraka. Kemudian ahli surga pun dipanggil, wahai ahli surga. Ahli surga pun ketakutan. Dia takut kalau dikeluarkan lagi dari surga untuk menuju ke neraka. Maka kedua-dua ahli ini, ahli surga dan ahli neraka, memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datanglah maut, mati. Setelah itu maut itu disembelih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini penduduk neraka tidak ada yang mati dan penduduk surga juga tidak ada yang mati. Semua kamu akan hidup selama-lamanya. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah diponis di neraka, selama-lamanya lah dia akan mengendap dalam neraka. Allahu Akbar. Padahal kesalahan itu yang dibuat semasa di dunia saja, 60 tahun, 70 tahun masa kita hidup ini loh. Gara-gara kita salah dalam berbuat selama 60 tahun, 70 tahun ini, akibatnya kita akan mengendap di neraka selama-lamanya. Masya Allah. Tapi kalau kita baik selama di dunia ini, kita berbakti kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kesenangan yang selama-lamanya, tidak ada batas akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga, maka malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah tengok surga. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau macam inilah surga, tak ada yang tak ndak, semua ndak masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh nafsu, oleh diri manusia. Maka setelah itu malaikat Jibril diperintahkan lagi oleh Allah, Jibril, kamu tengok lagi surga. Sekali ditengok-tengok, kalau macam inilah keadaan surga ya Allah, maka aku khawatir tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, tengok neraka. Sekali ditengok azabnya seperti itu dahsyatnya, maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Allah, kalau macam inilah tak ada satu orang pun masuk ke dalam neraka. Tak ada yang mau masuk neraka. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala hias dengan perkara-perkara yang disenangi oleh manusia, perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu. Maka malaikat Jibril alaihissalam disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat neraka. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau beginilah keadaan neraka, aku khawatir tidak ada yang terlepas daripadanya. Mesti kita ingat. Nah, dapatkan surga sudah ditentukan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jalan surga ini, kebanyakan jalan menuju surga ini tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Tapi kita mau usaha lawan nafsu kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Tekan nafsu kita, tahan nafsu kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga.